Nah, sekarang kita coba pakai rumus yang ini, yang nggak diajarin bapaknya dari YouTube. Kalau misalkan yang kemarin itu kan caranya langsung kayak gini. Nah, ini sebenarnya soalnya sama sih, cuma beda di data cek yang diceknya itu aja. Makanya bit paritasnya jadinya hasilnya beda. Nah, ini caranya sama. Bikin dulu kotak 1 sampai 11 karena panjang code word-nya 11. Terus yang ini ada kotak yang dikosongin itu, yang disilangin itu ditandain dulu di kotak yang 2 pangkat sekian sampai sejumlah bit paritasnya ini 1, 2, 4, 8 kayak kemarin dikosongin, terus sisanya diisiin data yang di sini. Terus dicari yang angkanya 1 di kotak mana aja, terus binernya ditranslate, dieksorin, dapat hasilnya 0011 buat ngisi yang 8421 tadi. Nah, kalau misalkan pakai cara yang lain yang ada persamaannya, nah ini langkahnya kurang lebih beda. Nah, pertama kita sama kayak tadi, karena ini 4 bit paritas, 1, 2, 4, 8 tuh jadi cek bitnya. Nah, terus ini kan K-nya itu kan 7 ya. Jadi kita bikin data D1 sampai D7 secara terbalik kayak gini, kayak biasa yang kata parity dari CRC. Beda. Kalau parity dari CRC kan dari kiri ke kanan. Ini kita balik dari kanan ke kiri. Tapi datanya sama. Datanya nggak usah dibalik, D-nya aja 1 sampai 7-nya yang dibalik. Nah, terus kita bikin tabel posisi bit, posisi angka, cek bitnya, data bitnya, sama data akhir. Nah, posisi bitnya ini kan 1 sampai 11 dari belakang ke depan. Sama sebenarnya kayak gini, cuma kalau ini kan versi, apa nih namanya? Horizontalnya. Ini versi vertikalnya. Jadi anggap aja ini yang bagian sini nih, nandain. Terus ini dari kanan ke kiri, ini dari bawah ke atas. Nah, terus posisi angkanya, ini dibikin dari binernya masing-masing posisi bit. Jadi posisi bit 1 nih, posisi angka berarti binernya dari si 1 0001, 0010 itu 2, 0011 itu 3, dan seterusnya sampai sejumlah code word-nya. Terus ini setelah itu kolom cek bit. Nah, cek bitnya itu yang mana aja, sama kayak yang gini. Nah, ini kan cek bitnya kan tadi 1248, ini juga 1248. Berarti ditulis nih, 1 ditulis itu sebagai C1, 2-nya itu C2, 4 itu C3, 8 itu C4. Berarti cek pertama, cek kedua, cek ketiga, cek keempat di kolom 1, di baris 1, 2, 4, 8. Nah, kolom selanjutnya data bitnya. Data bitnya berarti sisanya dong. Sisanya dari yang ini nih, ditulislah D7, D6, dan seterusnya. Sama nih kayak gini nih. Ini kan tadi kan kita kosongin, terus kita masukin kan datanya dari data yang sini ke sini kan, itu secara berurutan. Nah, ini tadi kan kalau di yang rumus yang ini D7, sini D7, masukinnya dari yang paling kiri, berarti dari 11. Nah, di sini juga gitu, dari posisi bit 11 D7. Nah, sisanya nih berarti kalau misalkan tadi 1, 2, 4, 8 itu cek bitnya, yang ini jangan diisi lagi yang udah ada cek bitnya. Diisinya di kolom yang masih kosong sebagai data bitnya. Nah, terus udah dari sini, ini data akhirnya kan masih kosong nih tadinya, belum kita hitung. Nah, kita mau hitung data akhirnya dari mana? Caranya dari sini. Nah, ini dapat rumus kan nih. Rumusnya dari mana? Gampang sih sebenarnya. Ini lihat aja, cek bitnya kan C1-nya kan di kolom 1. Di kolom pertama itu yang binernya 1 di mana? Sebentar. Kalau misalkan di parity dari CRC itu kan kita nyari persamaannya itu dari baris yang sama ya. Kalau di sini beda. Kalau di sini kita nyarinya dari kolomnya. Jadi ini selalu berlaku dari kanan. Kalau C1 berarti rumusnya nyarinya di kolom yang pertama dari kanan, C2 kedua dari kanan, C3 itu ketiga dari kanan, C4 keempat dari kanan. Jadi yang misalkan di kolom ini nih kita mau nyari rumus C1.
yang angka binernya tuh 1 di kolom mana aja? Yang pertama, D1 kan. Ini karena di kolom ini posisi check bitnya, jadi yang ini kita nggak pakai. Langsung aja di sini, di sini, di sini, di sini sama di sini kan. Berarti D1-nya itu berarti C1-nya itu D1, D2, XOR D4 lagi, XOR D5, XOR D7. 1, 2, 4, 5, 7. Nih rumusnya. D1 XOR D2, XOR D4, XOR D5, XOR D7. Nah, sekarang dari check bit 2, kita mau cari rumusnya. Berarti lihat di kolom yang ini. Ini nggak usah dihitung, berarti D1 di XOR sama D3, XOR sama D4, XOR D6, XOR D7. Ini 1, 3, 4, 6, 7. Kemudian C3-nya sekarang, nah mulai dari sini ya, D2, D3, D4 aja. Berarti D2 XOR D3 XOR D4, terus yang C4-nya dari kolom terakhir yang angkanya 1 di ini nggak usah, berarti D5 XOR D6 XOR D7. Dari rumus yang ini persamaannya udah jadi rumus tetap. Nanti yang bedanya tuh di bagian cek data. Kenapa? Soalnya kan datanya yang kita cek kan yang data ini. Kalau misalkan soalnya lain berarti cek datanya beda. Nah, ini tinggal dimasukin aja deh. Untuk ngitung C1, C2, C3, C4-nya sini nih. D1-nya berapa, D2-nya berapa, dan seterusnya. Nanti dieksorin, hasilnya sekian, 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 sekian. Diambil dari bawah ke atas. Selalu dari C4 ke C1. Karena urutannya begini kan. Nanti dia data akhirnya berarti 1100 11 10 10 101. Itu dari yang kanan ke kiri atau dari atas ke bawah. Kalau dari atas ke bawah berarti dari kiri ke kanan kan. Karena dari yang N-nya lebih besar dulu. Itu deh, dapat data akhirnya sekian, bit paritasnya 0001. Tadi kita udah masukin ke tabel, jadi sekarang pembahasannya udah selesai.